Ya ini teman-teman udah jadi ya mas, dibelikan coil NMAX, semoga stromnya kuat ya. Ini eksperimen lagi, kalau terpasang nggak kuat ya harus dirubah full wave. Ini rencananya cuman saya pasangin kiprok NMAX. Nah tapi masang kiprok NMAX itu nggak bisa langsung dipasang ya, soalnya ya ini juga soketnya cuman 4, itu kan ini 5 ya. Nah ini 5. Kalau NMAX ini groundnya 2, jadi ground satu yang ke rangka itu kan udah ada ya, sama satu lagi yang sebelah ini groundnya itu ground dari sepul pengisian ya. Nah ini nanti kan kabel yang pengisian ini warna putih ya, putih pengisian, kuningnya lampu, hitamnya masa rangka biasa. Nah ini yang pengisian kan satu, ntar nanti dipakai yang putih. Lah satu lagi yang di sini di groundnya. Nah ini groundnya itu dilepas, ditarik kabel ke atas. Lah ini biar nggak nambah kabel lagi, biar nggak ngerepotin nambah kabel. Nanti ini yang warna kuning ini kan lampu udah nggak kepake ya, soalnya saya lampu juga pakai lewat aki. Jadi ini manfaatin jalur yang ada aja. Ini dilepas solderannya, disambung kabel, dipasang ke masa. Ini dilepas terus disambung langsung ke sini, disolasi, jangan sampai nyenggol di besi ini ya, di besi mesinnya. Itu prosesnya kalau mau masang kiprok NMAX. Nah ini kan ada banyak ya, saya juga belum hafal. Pokoknya ada yang dari kontak juga, kalau nggak salah yang tengah ini banyak. Ini strom kontak sama ketambahan ground yang dari spool langsung. Nah ini nanti kita solder dulu jalurnya, nanti dicoba, mudah-mudahan udah nggak ngedrop lagi. Kalau ngedrop ya udah pasrah, bikin full gas. Paling ini dibuka semua, terus digulung lagi. Sepul buat lampunya ini udah dibuang, diganti semuanya, itu dibikin buat pengisian. Tapi mudah-mudahan dipasang kiprok NMAX dong udah bisa ya, mudah-mudahan. Ya ini teman-teman, ini kabel warna kuning garis merah ini kan yang kerjanya di sini saya putus. Nah ini yang kabel ini pokoknya saya ganti, saya jadikan buat masa ini. Nah ini saya sambung kabel warna biru ini, saya gupetin ke sini biar kenceng. Nah ini ke sini. Nah ini email yang di sini tembaganya saya lepas, saya gandengan langsung. Nah ini, nah ntar ini dikasih lem biar nggak nyenggol, biar nggak konslet, tutup lem lagi tuh. Ini ntar buat, nah ini yang di sini kan dilepas, ini buat dirubah buat masa. Pokoknya yang kuning buat masa gitu, jadi berubah jalurnya, jadi kita nggak nambah kabel lagi ya gitu. Kita rangkai lagi. Ini mana saya juga masih standar ya. Ini langkah selanjutnya, ini kita lepas, soalnya juga saya belinya nggak ada soketnya, kan soketnya beda. Ini dilepas soketnya, caranya ini bagian, nah ini lubang yang kecil, ini ditusuk pakai jarum atau besi yang kecil gitu, ada kancingannya. Kalau udah ditusuk congkel gitu, ntar ditarik sebelah sini bisa. Ini soalnya saya sendiri jadi nggak bisa ada yang megangin kamera ya. Ini juga, nah siapin kayak gini, saya udah ngerangkai pin soket min. Nah ini soalnya kan 5 ya, ini yang satu ini kiproknya itu minta strom sehabis kontak, strom kontak. Jadi nyalanya apinya kalau sudah di kontak. Nah kalau kita ambil dari depan itu kejauhan ya. Nah ini kan ada, nah ini flasher ini yang warna coklat, bukan yang coklat garis putih ya, yang coklat itu strom sehabis kontak. Kalau Yamaha itu pokoknya yang warna coklat itu strom habis kontak ya, walaupun dari
depan switch itu warnanya coklat semua. Nah kita ntar disusupin dalam sini. Nah ini buat dimasukin ke kiprok yang baru, ini diambil dari sini ya ini teman-teman. Nah ini tadi soketnya yang di soket sini udah dilepas, udah saya isolasi biar nggak nempel. Nah ini yang tadi disambungin di kabel warna coklat ini biar gampang, biar nyoba dulu, ntar kalau udah enak ini disambung langsung aja biar nggak kendor. Nah ini kan soketnya 5. Nah ini yang atas ini buat aki, yang tengah ini strobe habis kontak, yang sini ini ground dari aki, dari rangka, yang ini ground dari spool yang tadi kita buat. Nah yang ini dari spool ya, yang positifnya, tapi bolak-balik nggak apa-apa soalnya AC ini warna putih. Nah ini coba kita rangkai dulu ya, ini udah kepasang kiproknya. Coba kita tes. Kalau tadinya ini ngedrop ya, ini saya pasangin voltmeter, ini ngedrop. Kalau nggak dinyalain lampunya bisa sampai 12 gitu pengisian nyala, tapi kondisi mati kondisi dinyalain itu turun sampai 9 sampai 8 gitu. Ini berapa ini 9 ngedrop, ini nggak kuat sampai 9 volt. Kondisi mesin mati ini sekarang 10 volt ya, mudah-mudahan nanti bisa jadi ya. Coba kita cek dulu. Ini langsung di 12 ya. Tadi kalau kondisi mati itu ya segini itu kondisi udah digas. Ini sasaran udah bisa 12 ya. Ini 12. Coba kita nyalakan kuat atau tidak. Ini tadi kalau kayak gini ngedrop, lama-lama ngedrop, bocoran aja ngedrop, apalagi cuma di stasioner gini. Coba nanti udah stabil atau belum ya. Kalau baru sebentar belum kelihatan soalnya. Nggak panas sih. Coba nanti kita skip dulu biar kita nyalain yang lama. Ya ini teman-teman, saya udah dipakai 1 minggu ya ini ya. Alhamdulillah udah nggak ngedrop lagi. Nah ini udah 11. Nah ini kalau kondisi ini mati, lampu netralnya udah 12, sekarang 12,5 gitu. Udah nggak ngedrop ya. Berarti dipakein kiprok NMAX itu udah worth it ya, udah memperbesar pengisian aki ya tanpa merubah spool. Nah ini kalau kondisi jalan, buat jalan itu bisa stabil di 14 gitu kalau jalan tanggung. Udah besar, ini kondisi lampu nyala. Nah ini kalau digas itu wah ada motor tuh. Kalau digas ini sampai 12-an 13 bisa ini. Nah
dekat jarak jauh. Wah, nggak fokus. Nah, ini udah jadi, berarti udah gak ngedrop lagi. Nah, kemarin kan nggak kuat ya, walaupun kayak gini di 10 terus. Nah, ini bocoran udah bisa normal, udah stabil. Nah itu nah, jadi kalau teman-teman yang ingin merubah pakai lampu HID di VCR nya bisa dirubah koilnya, kiproknya pakai punya NMAX, yaitu udah worth it ya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.